Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Rabu pekan 3 Paskah ini kita juga memperingatkan atau memperingati peringatan Beato Albertus dari Bergamo. Siapakah dia? Beato Albertus dari Bergamo lahir di Bergamo pada tahun 1214 yang hidup menjadi petani sederhana dan saleh. Menjadi petani sederhana dan saleh. Itu yang kita harapkan. Salah satu bidang pekerjaan nanti yang sangat mudah kalian lakukan adalah menjadi petani. Keluar dari tempat ini menjadi petani yang sederhana dan saleh. Ingat ya, petani. Yang paling utama belajar, bekerja untuk jadi petani. Siapa bilang petani tidak bisa sejahtera? Orang pasti makan nasi dari beras dari gabah atau dari padi. Ya. Salah satu pekerjaan yang sudah sangat jelas, petani. Betul? Nah, kan tidak perlu SKCK, surat keterangan catatan kepolisian jadi petani kan? Petani padi, petani karet, petani sawit, petani. Saya punya ipar itu jadi petani sawit, sama seperti orang kantor. Padahal dia pandai bahasa Inggris, dulu di kapal pesiar, dia jadi petani sawit. Masuk kerja 7:30, pulang jam 4, sama kayak orang kantor. Kan? Istirahat jam 12 sampai jam 1, makan. Petani. Terkadang kita ini kan ingin bekerja di kantor atau jadi buruh kasar, ya silakanlah. Tapi lupa, kalau kita punya lahan kita bisa jadi petani. Ya. Petani apakah pakai baju compang-camping? Tidak. Kalian bisa pakai baju batik juga kalau mau. Atau baju kerja yang keren kan? Ya kan? Betul tidak? Kan baju itu kan tinggal kita pakai. Makanya petani di Thailand garap sawahnya, bajak sawahnya pakai Fortuner. Dimodifikasi Fortunernya jadi bisa menggarap sawah pakai Fortuner. Ya pasti di belakangnya ada bajak sawah. Ngapain beli traktor lagi? Udah ada Fortuner. Ya kan? Bannya ban cangkul. Ya enggak apa-apa kan, lumpur. Nanti kan bisa dicuci lagi mobilnya, kan? Pergi pakai Fortuner. Bajak sawah pakai Fortuner. Bayangkan. Pergi pakai Strada. Ya. Strada Trinitron. Bahkan ada yang pakai Mitsubishi Dakar. Tapi dia pakai bajak di belakangnya. Jadi pergi keren, pulang pun keren. Ya kan? Jadi dia menggarap sawahnya pakai bajak. Kalau dulu kan orang pakai sapi atau pakai traktor. Belumpur, dia enggak. Ya, putar-putar, ya kan? Putar-putar kayak off-road gitu kan? Kan gitu. Nah, itu petani di Thailand yang sudah tahu bahwa petani itu adalah penghasilan yang besar. Jadi petani itu ada penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan 2 mingguan, penghasilan 1 bulan, penghasilan 6 bulan, penghasilan 1 tahun. Kalau punya lahan, ya kan? Kalau misalnya dia buat kebun sayur, ya kan?
bisa bekerja harian, jual sayur kan? Kan begitu. Kemudian tiap minggu misalnya jualan buah-buahan, kan? Musim karet, musim sawit 2 minggu panen sawit, dapat duit. Nah, karena dalam lahan pertanian itu paritnya bisa di ternak ikan emas, ya kan? Jadi airnya itu dipakai berbagai macam, ya. Dia bisa ternak, petani kan bisa ternak ayam, ternak bebek, ternak sapi, ternak kambing. Sapi setahun 2 kali dicari untuk orang-orang Idul Fitri dan Idul Adha. Kambing begitu juga. Ternak babi. Setahun 2 kali orang makan babi kan? Natal, Paskah. Ya kan? Pergi pakai Fortuner, pulang pakai Fortuner kan? Fortunernya dipasang untuk narik babi kan? Tidak perlu beli mobil pickup lagi kan? Tinggal dipasang kan, ada tuh alatnya kan? Jadi kayak misalnya John Deere dijadikan untuk alat untuk panen sawit kan? Nah itu, ya saudara-saudara yang terkasih, terbuka peluang yang sangat besar menjadi petani karena semua orang pasti makan. Mau kaya miskin orang pasti makan. Di Indonesia orang pasti makan nasi, makan sayur, makan ikan, makan lauk, makan daging kan? Pasti kan? 3 kali sehari pasti makan kan? Jadi kalau jadi petani itu sangat cerah, ya. Maka kalau nanti pulang ada lahan 1 hektar, jadilah petani. Ya kalau memang belajar ya masih masa sulit. Tapi kalau sudah berhasil kan, kerja sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja. Sabtu bisa libur kan? Kalau sudah diatur kerjaannya bagus kan? Kita bisa nanam bambu. Orang suka makan rebung. Orang Dayak kan suka makan rebung. Kan? Bukan kita curi rebung. Tanam bambu. Ya, sayur. Kan? Berbagai macam yang bisa kalian pelihara di situ. Ya. Jadi jadilah petani. Ya. Petani. Bukan menjadi pencuri. Kan? Petani. Jadi kalau enggak mau kuliah, gimana? Enggak mau yang enggak tamat SD, mau jadi apa? Mau jadi kuli sakit. Bagus kuli di tanah sendiri, ya. Petani, kan? Mau jadi apa? Nanam getah kuli, motong getah sendiri, kan kita yang ngatur jadi manajer sendiri. Ya kan? Nah itu. Kalau mau jadi kuli orang, mantan narapidana tuh, baru keluar penjara tuh, sakit lagi, ya kan? Bagus jadi petani. Mau wira swasta butuh modal. Tapi kalau jadi petani modalnya apa? Tanah dan bibit, kerja keras. Kan tidak mungkin kalian tidak punya tanah. Salah sendiri ngapa orang tuanya jual tanah. Ya, tanah itu adalah modal. Modal yang sangat penting, tidak boleh dijual. Sayang. Ya. Kalau punya 1 hektar pertahankan itu bisa macam-macam kalian dapat hasil dari tanah itu. Kalau ternak ayam tidak ada tanah mana bisa? Nyewa tanah orang mahal. Mau nanam sayur nyewa tanah orang mahal. Ya kan? Mau ternak babi tidak ada tanah. Mau buat kandang di mana? Kan? Jadi jangan pikir tanah itu tidak prospek. Petani.
Nah, makanya Beato Albertus dari Bergamo ini adalah seorang petani yang sederhana dan saleh. Dari usia 7 ia mulai berpuasa selama setengah minggu. Jadi dalam usia 7 tahun dia sudah berpuasa. Ingat, bagi orang Katolik, orang Kristen, berpuasa itu adalah bermati raga untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita, atau dosa-dosa orang tua kita, atau dosa-dosa saudara kita, itu berpuasa. Atau dosa kota kita, atau dosa negara kita. Lihat Niniwe, apa yang terjadi? Yunus datang di sana. Ya, kalau kalian tidak bertobat, kalian akan dijungkir balikan oleh Allah. Dari mulai raja sampai ternak berpuasa dan menggunakan kain kabung. Nah, dan membagikan semua makanan yang dimilikinya bagi orang miskin. Kalau kita jadi petani, berapa banyak beras yang bisa kita bagi? Ya. Selain kita beras yang kita bisa jual, kita bisa bantu orang miskin. Kalau dulu orang ngemis dikasih beras, senang. Sekarang dikasih uang. Makanlah uang tuh kalau tidak ada beras. Tidak bisa, kan? Maka kalau tahun baru padi, kita dapat beras, kita dapat lemang, dan berbagai macam makanan, kan? Tujuannya adalah bersyukur. Itulah ampau orang Dayak. Itulah ampaunya. Enggak? Ampau orang Dayak itulah dia, beras, lemang, kan? Kue, ya? Kita nih, padahal budaya memberi itu di Dayak sangat kuat. Tahun baru padi kan pasti minimal dapat secanting beras, kan? Bahkan ada yang sampai sekarung beras kalau rajin ke rumah orang, kan? Tapi kalau tak ada petani, mau tahun baru padi di mana? Kalau tidak ada petani padi, susah, ya kan? Nah itu. Nah, Beato Albertus dari Bergamo ini mengelola pertanian ayahnya di Villa de Ocna dan kemudian menikah. Orang tuanya dan istrinya meninggal sekitar tahun 1240 dan 1255. Jadi 15 tahun sebelumnya orang tuanya meninggal, 15 tahun kemudian istrinya. Dia mendapat reputasi yang hebat sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang miskin dengan cara apapun yang tersedia. Kalau kita jadi petani itu berapa banyak kita bisa bantu orang miskin yang tidak makan, kan? Ayo makan di rumah, tahun baru padi yang miskin datang dikasih beras, kan? Ayo yang miskin bekerja, ya kan? Kalau kalian jadi kuli, bagaimana? Kalian dikasih makan bos. Ya, bos kasih 50.000, puji Tuhan. Bos kasih 100.000, puji Tuhan. Bahkan saking tak mau jadi petani, mau jadi pembantu di negara orang. Ujung-ujung ginjal dijual, mati, kan? Pergi Kamboja, Vietnam, Malaysia dulu, nak tangkap habis, kan? Padahal tanahnya di kampung luas, tapi tak mau jadi petani, mau jadi kuli. Hah? Ya kan? Karena beda ringgit, beda dolar Singapura, tah beda apa? Pergi, tahan ilegal, tiba-tiba ditangkap sindikat, jual ginjal, jual mata, jual hati, habis, kan? Tanah sendiri tidak mau. Makanya banyak orang bilang, ya, mati, semut mati di dalam gula. Ya. Jadi itu ya saudara-saudara yang terkasih. Setelah ini mau ke Malaysia lah, merantau biar dapat duit. Hah? Paling tinggi lah kalian dapat gaji 5-10 juta. Belum biaya hidup di Malaysia. Ujung-ujung pakpo. Yang bisa hidup itu karena apa? Karena dia rajin menabung. Beda ringgitnya. Selisih duit ringgitnya itu besar. Misalnya 1 ringgit 3.000. Kan? Dulu, sekarang tidak tahu, mungkin udah mau 3.500. Bayangkan 10 ringgit udah 35.000, 100 ringgit 350.000.
Kalau 1.000 ringgit 3.400.000 kan gitu. Selisihnya itu, ya kan? Tapi terkadang kita tuh kan tidak mau. Padahal dengan mengolah tanah sendiri, mulai berlatih nanam sayur, ya. Sekarang berlatih itu mudah. Di YouTube tuh udah ada cara nanam kangkung yang baik, ya. Bayangkan nanam kangkung tuh, yang pupuknya tidak terlalu banyak, yang penting air, pengairan dan bibitnya bagus. Orang senang makan kangkung kan. Sayur masih beli di daerah-daerah. Malah di kota Pontianak ada orang jual sayur ke daerah. Terbalik kan? Nah ini harus kalian berpikir pulang nanti. Kalau mau kerja kuli susah, kerja di tempat orang nanti dibilang, mana? Kamu kan dari penjara. Kan? Susah ditanya-tanya, banyak kan? Banyak. Nyuci piring ya pakai wawancara, pakai tulis lamaran, sekedar cuci piring. Tapi jadi petani di tanah sendiri, waduh, mantap kan? Ya tergantung kita mau awal masuk petani kan, mau jam 6 pagi mulai kan. Kalau mau kayak pegawai jam setengah 8 kan, datang dulu ke lahan, sarapan, minum-minum, kopi, teh kan. Kerja setengah 8 sampai jam setengah 12, enggak, istirahat, makan, kerja lagi jam 2, pulang jam 4, naik Fortuner, ya kan? Fortunernya bawa apa tuh? Bawa segala sayur, bawa segala rebung kan? Bisa dijual ya. Jadi jadilah petani. Itulah peluang kerja yang paling pasti. Ya, bukan jadi pencuri. Akhirnya nanti di penjara. Atau jadi pemburit. Akhirnya di penjara. Atau jadi pengakal, atau minum-minum, mabuk-mabuk. Jangan. Masa kelam sudah kalian lalui di sini. Dan di sini menjadi terang. Jadilah petani. Kalau jadi nelayan agak sulit, karena nelayan sungai di kita tuh agak jauh lah, itu hanya sampingan. Kalau jadi pemancing kan beda kan. Kalau nelayan ya benar-benar tangkap ikan kan. Nah, di lahan kita itu ya kolam ikan buat, ya kan? Lengkap. Ya saya yakin dan percaya orang tua kalian pasti setuju kalau kalian jadi petani. Ya. Buat rumah yang sederhana, mandiri di situ kan. Ya kalau memang tidak ada lahan, numpang dulu baru beli. Tapi kalau udah punya 1 hektar, jadilah petani kan. Karena kan penguasaan lahan bisa 2 hektar. Puji Tuhan kalau kalian punya 2 hektar kan. Variasi nanamnya, jangan sawit semua. Ya enggak? Kalau sawit semua nanti mau beli sayur percuma aja, dapat sawit, jual sawit harga 3.000, 3.500 kilo, belum potong ini potong itu, bersih 2.000. Oke lah berton-ton dapat, tapi nanti ujung-ujung apa? Habis apa? Beli makanan, beli sayur yang sebenarnya tidak perlu, beli rebung, beli daun ubi pula kan, padahal bisa tanam kan. Tapi karena itu tadi, kita tak punya lahan, habis. Nah itu ya. Nah, Beato Albertus dari Bergamo ini, dia mendapatkan reputasi yang hebat sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang miskin dengan cara apapun yang tersedia. Beato Alberto melakukan perjalanan dengan 9 ziarah ke Roma, dan juga melakukan 8 kunjungan ke Santiago de Compostela dan 1 ke Yerusalem. Sementara di Roma dia mewujudkan ketaatannya kepada Paus Celestin IV dan Paus Alexander IV. Dia juga akan mengunjungi rumah sakit Roma untuk menghibur orang sakit dan untuk membantu mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka. Ya.
Jadi kita yang sudah bertobat ini, kita ajak kawan-kawan kita yang belum bertobat untuk menerima sakramen pertobatan. Halo bro, halo sis, bertobatlah ya. Mari kita menjadi pelayan firman Tuhan, bukan disesatkan setan, bukan digoda hawa nafsu kita. Lihat handphone sesuatu yang porno lalu dilakukan, habis anak orang. Sadari itu jahat namanya. Ya. Jadi petani kan? Masa mau jadi pembalap? Mentang-mentang ada motor jadi pembalap, pemuda berbadan gelap kan? Ngetrek. Ngapain? Ya kan? Malah disumpah serapah orang. Jadi tolong ya. Jadi pelihara ikan, pelihara ayam, ya mulailah sekarang untuk bertani kan. Memang barang itu kalau kalian sudah berumur, tapi kalau sekarang masih sangat mudah bertani. Karena umur kalian masih belasan tahun. Kalau jangan sampai sudah 25 tahun nanti gengsi. Ya kan? Nah, disuruh sekolah enggak mau, ya kan? Susah pak, malas dah. Ya jadi petani dong, kan? Mau jadi kuli, gaji 500 sebulan, mau makan apa? Hah? Kan jadi kuli itu suka-suka bos kasih kan? Apalagi kalau kita pemalas, bangun tidurnya lambat. Orang pergi jadi kuli orang jam 5:30 dah datang ke tokonya kan? Kita bangun dah jam 6. Coba kita jadi petani kan mantap. Nah itu penting ya. Nah, kalau kita sudah menjadi punya pekerjaan petani, kita mudah melayani. Mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit, ya, memberi makan orang dan sebagainya kan enak. Karena kita tidak terikat waktu. Kalau kita jadi kuli, mau mengunjungi orang sakit izin bos. Betul enggak? Bos mau mengunjungi kawan saya ini bos, oh enggak bisa. Barang kau buat ya, bongkar dulu. Pikul dulu kan? Sampai sore, capek, enggak sempat mengunjungi kawan sakit. Tapi jadi petani. Oh, hari ini hanya nyemprot sejam. Banyak waktu, kan? Bisa melayani, mendoakan orang dan sebagainya. Ya, dan mengajak orang bertobat. Lalu Beato Alberto menjadi anggota Ordo Dominikan Santo Dominikus tahun 1256. Ya, satu ordo dengan Pak Edi itu, Ordo Dominikan. Ya. Pada tahun 1279 ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejarah mengatakan bahwa setelah kematiannya, lonceng Cremota berdering sendiri. Beato Alberto dimakamkan secara sederhana namun tidak ada skop yang bisa menghancurkan tanah sehingga dia dikebumikan di gereja Saint Matias. Nah, ini salah satu tanda mujizat orang kudus. Beato Alberto dibeatifikasi oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 9 Mei. Paus Benediktus ke-14 pada tanggal 9 Mei 1748. Luar biasa.